Idhar. Apa itu idhar? Idhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas, yaitu tanpa dengung. Itu apabila bertemu dengan 6 huruf ini. Alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. 6 huruf tersebut disebut huruf idhar. Berikut beberapa contoh bacaannya. An'amna, an'amna, al-anharu, al-anharu, ajrun ghairu, ajrun ghairu. Kaidah idgham bi gunnah. Kita mulai dari arti perkata. Secara bahasa, kata idgham memiliki arti memasukkan. Sedangkan kata bi bisa diartikan dengan atau disertai. Kemudian kata gunnah artinya dengung atau mendengung. Itu secara bahasa. Nah, selanjutnya idgham bi gunnah pengertiannya adalah apabila nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 4 huruf. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-huruf idgham bi gunnah adalah ya, nun, mim, dan wawu, atau yang biasa disingkat menjadi yanmu. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ialah memasukkan nun atau tanwin ke huruf idgham bi gunnah atau yanmu tadi dan disertai dengan dengung. Baik, sekarang mari kita kupas dulu kaidah idghamnya. Kita hapus dulu bi gunnahnya. Contoh kata man yaqulu. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Kalau dibaca man yaqulu, apakah benar? Tidak. Yang benar adalah may yaqulu. Kenapa? Karena kembali lagi ke idgham, artinya memasukkan. Jadi nun tidak perlu dibaca. Kita ambil contoh yang tanwin sekarang. Ada kata 'idhaman nakhiratan. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan huruf nun. Maka cara membacanya 'idhaman nakhiratan. Tidak ada yang berubah karena bunyi nun bertemu dengan huruf nun. Lanjut, contoh bertemu mim. Kata mathalan ma ba'udatan. Ada fathah tanwin lagi bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya bukan mathalan ma, tetapi yang benar adalah langsung masuk ke mim, mathalan ma. Contoh terakhir, kalimat zajratun wahidatun. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Maka cara membacanya bukan zajratun wahidatun, tetapi langsung masuk zajratun wahidatun. Nah, begitulah kaidah idgham atau cara memasukkan nun atau tanwin ke salah satu huruf yanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada part ke-6 kita akan membahas materi idgham bila gunnah beserta contoh-contohnya. Kata idgham artinya memasukkan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian bi artinya dengan, la tidak, lalu gunnah artinya dengung. Bedanya dengan idgham bi gunnah hanya ketambahan kata la. Pengertian idgham bila gunnah ialah apabila nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra
Cara membacanya, memasukkan bunyi nun atau tanwin ke huruf lam atau ra tanpa didengungkan. Selain itu, cara membacanya juga harus ditekan selama satu ayunan, karena terdapat tasydid di huruf lam atau ra. Contohnya, kalimat yaqulu ahlaktu malal lubada. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin pada lam alif tidak perlu dibaca. Langsung malal lubada, bukan malan lubada. Atau terlalu lama. Malal lubada. Atau mungkin juga dibaca terlalu cepat. Malal lubada. Belum ditekan. Jadi kembali lagi yang benar adalah malal lubada. Sekali lagi, malal lubada. Sekarang contoh yang bertemu huruf ra pada kalimat jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Ada nun mati bertemu dengan huruf ra pada kalimat mir rabbika, bukan min rabbika. Cara membacanya, nun tidak perlu dibaca, mir rabbika. Lalu cukup satu ayunan saja, mir rabbika, bukan mir rabbika terlalu lama, atau mir rabbika terlalu cepat. Sekarang saya bacakan contoh-contoh yang lain, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malan lubada jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فعال لما يريد كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وما هو بقول شيطان رجيم. Alhamdulillah, contoh-contoh sudah saya bacakan. Mudah-mudahan kita semua juga bisa membaca bacaan idgham bila gunnah dengan baik dan benar. Iqlab menurut bahasa artinya membalik atau mengganti. Seperti kata kolbu yang biasa diartikan hati, karena hati manusia yang cenderung terbolak-balik. Iqlab adalah nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, membalik atau mengganti bunyi huruf nun menjadi bunyi huruf mim disertai dengan dengung. Contohnya pada kalimat kiramin barara. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah kiramin barara. Bunyi nunnya tidak perlu dibaca atau dihilangkan saja, karena langsung tergantikan dengan bunyi mim. Kemudian disertai dengung dengan cara ditahan selama 3 ketukan dan dilepas pada ketukan keempat. Kiramin bararah bidhanbihim fasawwaha wa amma man bakhila wastaghna kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Selanjutnya, mari kita ketahui juga ciri tanda harokat iqlab di Mushaf Madinah. Jika kita perhatikan seluruh contoh bacaan iqlab di sini, yang pertama, 2 harokat pada tanwinnya hanya tinggal 1 harokat saja.
Kemudian huruf nunnya tidak bertanda sukun. Ini pernah kita bahas sebelumnya bahwa nun tanpa sukun memastikan bacaan tersebut mendengung. Kedua, ada mim kecil seperti ini setelah harokat tanwin atau setelah nun tanpa sukunnya. Berarti ciri harokat iklab di mushaf Madinah ada dua. Pertama, nun tidak bertanda dan tanwin yang tinggal satu harokat. Kedua, terdapat huruf mim kecil setelahnya. Ikhfa secara bahasa artinya samar atau menyamarkan. Sedangkan hakiki artinya yang sebenarnya. Definisi ikhfa hakiki apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa hakiki. Huruf-huruf ikhfa hakiki adalah ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Cara membaca ikhfa hakiki menyamarkan bunyi nun atau tanwin ke makhraj huruf berikutnya disertai dengan dengung. Ukuran dengungnya 3 ketukan 4 lepas. Berikutnya tanda harokat ikhfa hakiki di mushaf Madinah. Yang pertama, nun tidak bertanda. Yang kedua, fathatain, kasrotain tidak sejajar. Yang ketiga, dhammatainnya terdapat 2 tanda harokat dhammah. Contoh dan praktek. Contoh pada ayat-ayat berikut ini. Wa qalal insanu ma laha. Ada nun tidak bertanda bertemu dengan sin. Maka cara membacanya wa qalal insa. Ya. Bukan wa qalal insa. Tanpa perlu menjelaskan nunnya. Langsung disamarkan ke huruf sin. Jadi seakan-akan lidah kita menggantung antara nun dan sin. Contoh yang kedua, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ada kasrotain tidak sejajar bertemu dengan ta. Maka cara membacanya yauma idzin tu. Bukan yauma idzin tu. Yauma idzin tu. Didengungkan. Berikutnya wa wada'na 'anka wizrak. Ada nun tidak bertanda bertemu dengan huruf kaf. Karena makhrajnya kaf ini di lidah bagian belakang, maka cara membacanya menjadi eng. Ya, ng. Wa wada'na 'anka. Bukan wa wada'na 'anka. Kemudian ada alladzi anqadha dhahrak. Nun tidak bertanda bertemu dengan huruf qaf. Ini bacaannya sama seperti huruf kaf karena makhrajnya yang berdekatan. Alladzi anqa menjadi eng. Anqa dan sedikit ditebalkan karena huruf dasar qaf tebal. Anqa. Contoh berikutnya, fa'anzartukum naran talazza. Ada nun tidak bertanda bertemu dengan zal, lalu naran talazza, fathatain tidak sejajar bertemu dengan ta. Fa'anzartukum naran talazza. Berikutnya, alam yajidaka yatiman fa'awa. Ada fathatain tidak sejajar bertemu dengan huruf fa. Maka cara membacanya bukan yatiman fa'awa, tetapi yatiman fa'awa. Ya, bibir kita sudah bersiap-siap melafadzkan
huruf fa saat mendengung. Alam yajidka yatiman fa. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Contoh berikutnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Ada fathatain tidak sejajar bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya hubban jamma. Ya. Lidahnya menggantung. Bersiap-siap melafadzkan huruf jim. Hubban jamma. Ya. Kemudian fiha kutubun qayyimah. Nah, ini ada contoh yang dhammatain terdapat dua tanda harokat dhammah bertemu dengan huruf qaf. Fiha kutubun qayyimah. Ya, sama seperti contoh yang sebelumnya tadi dibaca eng. Kutubun qayyimah, bukan kutubun qayyimah. Baik, itu tadi contoh-contohnya. Sekarang kita praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فأنذرتكم نارا تلظى ألم يجدك يتيما فآوى وتحبون المال حبا جما فيها كتب قيمة